Pernah nggak sih kalian merasa usaha keras kalian tidak dilihat? Atau sudah habiskan waktu dan tenaga untuk seseorang, tapi ujung-ujungnya merasa tidak dihargai? Di video kali ini, kita bakal bahas gimana caranya jadi prioritas untuk seseorang. Pakai 13 strategi psikologis yang jitu. Bayangkan kalau orang-orang yang kalian sayangi benar-benar memperhatikan dan menghargai kalian. Hari ini, saya akan bagikan metode-metode yang sudah terbukti bisa mengubah cara pandang orang terhadap kalian dan membantu kalian menjadi lebih penting dalam hidup mereka. Jadi, kalau kalian siap mengubah dinamika hubungan dan memastikan keberadaan kalian tidak lagi diabaikan, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like kalau videonya bermanfaat. Yuk, mari kita mulai. Nomor 1. Buat mereka sedikit takut kehilangan kamu. Coba bayangkan kalau kehadiranmu itu terasa istimewa buat orang lain. Ini langkah awal yang penting. Caranya, jangan selalu cerita semua hal tentang dirimu. Bukan berarti kamu jadi dingin atau jauh, tapi kamu pintar-pintar mengatur seberapa banyak informasi pribadi yang kamu bagikan. Kalau kamu tidak selalu meluapkan semua perasaan terdalam, kamu malah jadi terlihat misterius dan menarik. Contohnya, kalau kamu baru kenal seseorang dan merasa cocok, jangan langsung ceritakan semua masalah hidupmu. Ceritakan sedikit demi sedikit. Ini bikin hubungan terasa lebih alami, dan orang lain jadi penasaran sama kamu. Rasa penasaran inilah yang bikin hubungan tetap hidup. Kamu harus bisa cari keseimbangannya. Kalau terlalu jauh, orang bisa merasa terputus. Kalau selalu tersedia, misterinya hilang. Misalnya, nggak usah selalu siap diajak ngobrol atau pergi. Tetaplah menunjukkan minat, tapi jangan hadir di mana-mana. Dengan begitu, setiap interaksi terasa baru dan menyenangkan. Ini nggak cuma buat hubungan pacaran, tapi juga buat pertemanan dan pekerjaan. Di kantor, kalau kamu nggak langsung mengumbar semua rencana dan pikiran, rekan kerja atau atasan bakal melihatmu sebagai pribadi yang menarik dan patut dihormati. Kuncinya ya di porsi yang pas. Dengan menyimpan sebagian hidupmu, kamu mengundang orang untuk mengenalmu lebih jauh. Ini juga bikin kamu lebih kuat dan punya kendali atas diri sendiri. Kamu jadi nggak perlu terus-terusan mencari validasi dari orang lain. Ini inti dari hidup yang tenang. Kamu adalah penguasa emosimu sendiri. Dengan menjaga beberapa pikiran tetap pribadi, kamu punya ruang untuk merenung dan tumbuh tanpa pengaruh dari luar. Kamu juga jadi tidak terlalu bergantung pada penerimaan orang lain, sehingga rasa cemas dan tekanan berkurang. Biar seimbang, kamu perlu punya batasan yang jelas. Misalnya tentukan waktu khusus untuk komunikasi dan waktu untuk diri sendiri. Hormati batasan itu. Yang penting juga, kamu harus tetap jadi diri sendiri. Autentik. Meskipun nggak semua hal diceritakan, apa yang kamu bagikan harus jujur. Ini bukan soal main-main atau manipulasi, tapi tentang sadar akan apa yang kamu pilih untuk bagikan. Semakin sering kamu latih, kamu akan semakin pintar kapan harus terbuka dan kapan harus tutup mulut. Ingat, strategi ini bukan buat manipulasi, tapi buat hidup yang selaras dengan nilai-nilaimu. Dengan melakukannya, kamu nggak cuma ningkatin hubungan, tapi juga menjalani hidup yang lebih bermakna. Nomor 2. Jangan selalu tersedia. Konsep ini mungkin agak aneh di zaman sekarang yang serba cepat dan mudah dihubungi. Tapi kalau kamu ingin dianggap prioritas, kamu harus berhenti selalu siap sedia. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Ketika kamu menghargai waktu sendiri, orang lain akan menganggapmu sebagai pribadi yang menarik dan sibuk, dan itu bikin nilai kamu di mata mereka naik. Bayangkan waktu kamu itu barang berharga yang terbatas. Bukan berarti kamu harus hilang atau selalu nolak orang, tapi pilihlah kapan kamu hadir. Anggap setiap waktu yang kamu berikan adalah hadiah istimewa. Misalnya, daripada selalu iya kalau diajak dadakan, kamu bisa bilang, "Hari ini aku nggak bisa, gimana kalau besok?" Kalimat ini nunjukin kalau kamu punya jadwal padat dan menghargai waktu sendiri. Orang lain pun jadi ikut menghargai. Dalam ilmu ekonomi, barang langka itu lebih berharga. Terapkan ke hubungan. Dengan bikin waktu kamu terasa langka dan berharga, orang jadi menginginkan keberadaanmu. Bukan cuma soal hadir fisik, tapi buat momen saat kamu benar-benar ada jadi bermakna dan berkesan.
Ini bisa berarti ngobrol yang dalam dan serius, bukan basa-basi, atau melakukan kegiatan yang seru dan berkualitas. Intinya, bukan menolak orang, tapi memprioritaskan waktu biar setiap pertemuan terasa positif. Menjaga misteri juga penting. Ketertarikan tumbuh kalau kita nggak cerita semuanya sekaligus. Beri info tentang dirimu sedikit demi sedikit. Ini tentang memberi respons yang selektif, bikin orang penasaran tanpa harus buka semua rahasia. Misalnya, ceritakan anekdot menarik, tapi sisakan beberapa detail untuk lain kali. Ini bikin orang lain ikut aktif mencari tahu tentang dirimu. Strategi lain, biarkan mereka berinvestasi padamu. Ini bukan cuma soal menerima, tapi ciptakan ruang di mana orang lain merasa bebas dan termotivasi untuk memberikan waktu, tenaga, atau perasaan mereka. Kadang bilang, tidak, itu bukan cuma jujur, tapi juga undangan bagi mereka untuk lebih menghargai kebersamaan denganmu. Ingat, investasi nggak cuma uang. Dalam hubungan, investasi emosional itu yang paling berharga. Dengan begini, hubungan jadi lebih seimbang dan bermakna. Prioritaskan kebutuhanmu sendiri. Ini penting untuk menjaga kesehatan emosional dan fisik. Bukan egois, tapi sadar akan batasan dan mengomunikasikannya dengan hormat. Bayangkan hubunganmu itu seperti bintang-bintang, masing-masing punya sinarnya sendiri. Menjaga jarak yang sehat itu bukan untuk menjauh, tapi menjaga keunikan setiap hubungan. Berhentilah selalu jadi yang pertama memulai komunikasi. Ini bukan tanda nggak tertarik, tapi cara halus untuk memperkuat hubungan. Kalau kamu selalu yang memulai, orang lain akan anggap itu biasa aja. Dengan mundur selangkah, kamu bikin mereka penasaran dan mau mengambil inisiatif. Dengan begitu, kedua belah pihak aktif membangun hubungan. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Sebelum jadi prioritas orang lain, kamu harus jadi prioritas untuk diri sendiri. Kebahagiaan pribadi itu seperti magnet yang menarik orang lain. Dengan menemukan kegembiraan dari kegiatanku sendiri, kamu memancarkan energi positif. Ini bikin kamu kuat, karena kamu nggak cuma jadi prioritas untuk diri sendiri, tapi juga jadi mercusuar yang menarik orang-orang yang menghargai dirimu. Bersedia untuk menjauh. Dengan tahu dan komunikasikan batasan, kamu menunjukkan kalau kamu menghargai diri sendiri. Ini bukan cuma melindungi energimu, tapi juga mengatasi rasa takut kehilangan. Menjauh dari hal yang enggak positif adalah bentuk perawatan diri. Enggak semua hubungan selamanya. Terima itu, maka kamu membuka ruang untuk pengalaman dan hubungan baru yang lebih baik. Temukan nilai dirimu sendiri, jangan biarkan orang lain menentukan itu. Ingat, menjadi prioritas dimulai dari diri sendiri. Nomor 3, jaga sedikit misteri. Ini bukanlah ajakan untuk berbohong atau bersandiwara, melainkan sebuah strategi jitu untuk menciptakan kedalaman dalam hubunganmu. Sebuah seni dalam bercerita tentang dirimu sendiri. Intinya sederhana namun sering terlupakan di era digital yang menuntut keterbukaan instan. Ceritakan tentang dirimu sedikit demi sedikit, seperti membuka tabir kabut pagi yang menyelimuti lembah. Dengan tidak mengumbar seluruh isi hatimu sekaligus, baik itu trauma masa lalu, daftar pencapaian, atau bahkan sekadar detail aktivitas harian, kamu secara tidak langsung menciptakan ruang bagi rasa penasaran untuk tumbuh. Rasa penasaran inilah bensinnya ketertarikan manusia. Ketika orang merasa masih ada yang belum mereka ketahui dari dirimu, mereka tidak akan mudah bosan. Mereka akan tergerak untuk menjelajahi siapa dirimu seiring waktu. Dan proses bertahap ini membuat setiap interaksi terasa unik, berkesan, dan dinantikan. Berbeda dengan obrolan dangkal yang langsung habis di pertemuan pertama. Anggaplah dirimu itu sebuah buku menarik yang memang sengaja ditulis untuk terbuka halaman demi halaman. Bukan ringkasan eksekutif satu lembar. Kamu sama sekali tidak perlu menceritakan semua isi cerita di bab pertama. Karena jika semua plot twist dan resolusi sudah diumbar di awal, lalu apa gunanya pembaca melanjutkan ke bab berikutnya? Beri mereka potongan kecil informasi yang menggugah selera. Mungkin sebuah petunjuk tentang mimpi masa kecilmu, atau satu kebiasaan unik yang tidak dimiliki orang lain. Biarkan mereka menyelami duniamu dengan santai, tanpa tekanan, seperti dua orang yang sedang berjalan-jalan di taman tanpa tujuan, bukan seperti sesi wawancara kerja atau interogasi.
Penting untuk ditekankan bahwa ini bukan berarti kamu bersembunyi atau tidak jujur. Sebaliknya, kamu justru menunjukkan kedewasaan emosional karena memahami kekuatan dari rasa penasaran itu sendiri. Kamu sadar bahwa ketika seseorang merasa masih banyak yang belum diketahui dari dirimu, minat mereka terhadap dirimu tidak akan mati kehabisan bahan obrolan. Mereka akan terus ingin bertemu, terus ingin mendengar, karena setiap pertemuan menjanjikan sebuah penemuan baru. Untuk memberi gambaran lebih konkret, misalkan kamu sedang bercerita tentang hobi traveling atau pengalaman mengikuti suatu komunitas. Jangan langsung membanjiri lawan bicaramu dengan kronologi perjalanan 3 bulan di Eropa atau daftar panjang pencapaianmu. Mulailah dengan sebuah anekdot kecil yang seru dan mudah dicerna, misalnya tentang percakapan menarik dengan seorang pedagang kaki lima di pinggir jalan, atau tentang bagaimana kamu tersesat namun justru menemukan tempat unik yang tidak ada di panduan wisata manapun. Dengan memulai dari potongan kecil yang kaya rasa ini, kamu tidak hanya menghibur, tetapi juga menciptakan mata kail yang membuat mereka pasti ingin tahu lebih lanjut. Mereka tidak hanya sekadar mendengar, tetapi ikut bertanya. Terus, bagaimana akhirnya? Atau, kenapa kamu memutuskan untuk ke sana sendirian? Inilah yang membuat mereka jadi bagian dari cerita, bukan sekadar penonton pasif. Mereka akan terdorong untuk menyelami lebih dalam, dan disitulah keintiman sejati mulai terbentuk. Bukan dari data pribadi yang ditukarkan, melainkan dari rasa ingin tahu yang direspons dengan kepercayaan. Begitu juga ketika kamu ditanya mengenai hal-hal yang lebih pribadi, seperti masa kecil, keluarga, atau bahkan luka masa lalu. Bukan berarti kamu menghindari pertanyaan atau menjawab dengan kalimat klise, nggak penting kok. Kamu tetap jujur, namun cerdas dalam memilih informasi spesifik apa yang mau dibagikan pada saat itu. Sebagai contoh, alih-alih menceritakan seluruh ringkasan hidupmu dari TK sampai SMA, ceritakanlah satu momen yang paling berkesan. Mungkin tentang bagaimana kamu pertama kali belajar bersepeda, atau kegagalan lucu saat pentas seni sekolah. Dengan cara ini, kamu berhasil menjaga minat mereka karena ceritamu seperti sinetron bersambung yang selalu ada episode baru, bukan film yang sudah tamat dalam satu pertemuan. Setiap kali kamu bertemu, ada lapisan baru yang terungkap, dan ini membuat hubungan terasa hidup dan terus berkembang, bukan sekadar mengulang kenangan lama. Menjaga misteri juga berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk menilai ketulusan orang lain. Di zaman yang serba cepat ini, perhatian adalah komoditas yang mahal. Jika seseorang benar-benar tertarik padamu, bukan hanya sekadar basa-basi atau menghabiskan waktu, mereka akan rela meluangkan waktu, tenaga, dan kesabaran untuk mengenalmu lebih jauh, potongan demi potongan. Mereka tidak akan pergi hanya karena kamu tidak langsung membuka semua kartu di kencan pertama. Sebaliknya, mereka justru akan kembali, bertanya lagi, dan mendengarkan dengan saksama. Nomor 4. Biarkan mereka berinvestasi padamu. Ini mungkin terdengar kontraintuitif di tengah budaya yang sering mengagungkan kebebasan dan kemandirian tanpa batas. Namun percayalah, ini adalah salah satu strategi paling jitu untuk membangun hubungan yang tidak hanya langgeng tetapi juga terasa hidup dan penuh makna. Kita sering dibombardir dengan pesan bahwa menjadi pemberi adalah posisi paling mulia, bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi tanpa pamrih. Dan memang, memberi itu indah. Namun, kita sering lupa bahwa kemampuan untuk menerima dengan lapang dada dan tanpa rasa bersalah adalah sisi lain dari mata uang yang sama. Dan sisi ini sama pentingnya. Padahal, penerimaan yang sehat inilah yang justru sering menjadi batu sandungan bagi banyak orang, terutama mereka yang terbiasa mandiri atau yang takut terlihat lemah. Kemampuan untuk menerima dengan tulus, tanpa perasaan berutang budi yang membebani, adalah kunci yang mengubah hubungan statis menjadi dinamis, hubungan searah menjadi timbal balik, dan hubungan yang penuh perhitungan menjadi hubungan yang penuh penghargaan, serta ikatan emosional yang kuat. Dengan membiarkan orang lain berinvestasi dalam dirimu, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian, dukungan emosional, bantuan materi, atau bahkan sekadar doa, kamu secara sadar menciptakan sebuah arus timbal balik yang sehat, sesuatu yang menjadi detak jantung dari setiap hubungan yang benar-benar hidup. Yang terpenting dari semua bentuk investasi ini adalah bahwa investasi tersebut harus dihargai,
dan diakui secara eksplisit, bukan sekadar diterima lalu dilupakan begitu saja. Saat kamu dengan rendah hati menerima bantuan seseorang, mungkin bantuan mengerjakan tugas kantor, tumpangan di kala hujan, atau sekadar waktu untuk mendengarkan keluh kesahmu, tanpa sadar kamu sedang mengirimkan sinyal yang sangat kuat. Aku menghargai usahamu, keberadaanmu berarti bagiku. Di sisi lain, orang yang memberi bantuan itu pun akan merasakan sensasi yang jarang dibicarakan, namun sangat mendasar, yaitu perasaan berguna, dihargai, dan dibutuhkan. Ada kepuasan batin yang luar biasa ketika tahu bahwa tindakan kecil kita membawa dampak nyata bagi orang lain. Dengan membiarkan mereka merasakan kepuasan ini, kamu sebenarnya sedang memberi mereka hadiah yang tak ternilai. Rasa memiliki peran dalam cerita hidupmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari rasa dibutuhkan ini. Ia adalah lem yang seringkali lebih kuat daripada rasa disukai semata. Bayangkan sebuah hubungan di mana hanya satu pihak yang terus-terusan berada di posisi memberi perhatian, memberi tenaga, memberi dukungan, tanpa pernah diberi kesempatan untuk menerima. Lambat laun, bukan kedamaian yang tumbuh, melainkan kelelahan. Pihak yang terus memberi akan terkuras energinya, merasa tidak dihargai, dan akhirnya menjauh. Sementara itu, pihak yang terus menerima, meskipun niatnya tidak buruk, akan merasa berutang budi yang tak terbayarkan, sebuah beban psikologis yang justru merusak keintiman. Maka, keseimbangan adalah segalanya. Bukan berarti kamu harus berubah menjadi penerima pasif yang hanya menadahkan tangan. Sebaliknya, jadilah penerima yang aktif dan penuh kesadaran. Tunjukkan rasa terima kasihmu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan bahasa tubuh, dengan pengakuan, dan jika memungkinkan, dengan balas budi di kemudian hari, meskipun tidak harus selalu dalam bentuk atau takaran yang sama. Pertukaran yang konstan dan wajar inilah, sesekali kamu memberi, sesekali kamu menerima, yang memperkuat anyaman hubungan secara alami dan organik. Lebih dari sekadar menerima bantuan praktis, membiarkan orang lain berinvestasi padamu juga, berarti memberi mereka izin untuk merasa menjadi bagian dari hidupmu, bagian dari pencapaianmu, bahkan bagian dari kegagalanmu. Ini bukan tentang bergantung, melainkan tentang saling melibatkan. Ceritakanlah tujuan-tujuan besarmu, juga tantangan-tantangan yang mengintai di depan mata, lalu bukalah pintu sekecil apapun bagi mereka untuk ikut serta membantu. Contohnya, ketika kamu sedang mengerjakan proyek besar yang memakan waktu dan energi, dan seseorang, mungkin seorang kolega, sahabat, atau pasangan, dengan tulus menawarkan bantuan, janganlah buru-buru menolak dengan alasan tidak enak atau nanti merepotkan. Berhentilah sejenak, lalu terima tawaran itu dengan lapang dada. Mungkin bantuan itu hanya sebatas mengoreksi slide presentasi, menemani lembur dengan membawakan kopi, atau sekadar menjadi pendengar yang baik saat kamu frustrasi. Efek dari penerimaan ini bersifat eksponensial. Tidak hanya meringankan bebanmu, tetapi juga menciptakan sebuah pengalaman bersama yang khas. Pengalaman kita pernah melewati ini bersama. Inilah yang tidak bisa ditiru oleh hubungan dangkal manapun. Kenangan tentang bagaimana seseorang membantu saat kamu kesulitan akan terpatri lebih dalam daripada kenangan tentang saat-saat menyenangkan biasa. Nomor 5. Utamakan kebutuhan kamu sendiri. Ini adalah tindakan yang paling penting sekaligus paling susah dilakukan. Dalam ajaran Stoicisme, ini soal menjadi diri sendiri yang sebenarnya dan menghargai kesehatan mental serta fisik kamu di atas segalanya. Saat kamu mengutamakan kebutuhanmu, kamu bukan cuma merawat diri, tapi juga membangun lingkungan di mana orang lain ikut menghormati kamu. Coba bayangkan suatu hari kamu kewalahan karena tuntutan orang lain. Semua orang minta perhatian, bantuan, atau waktu kamu. Di saat seperti ini, kamu harus jujur soal batasanmu. Katakan, "Aku butuh waktu sendiri." Itu bukan egois, itu tanda kamu menghargai diri sendiri. Kamu menunjukkan bahwa kamu cukup berharga untuk merawat kesejahteraanmu. Pahami ini, dengan memprioritaskan kebutuhanmu, kamu bukan berarti menolak orang lain. Kamu hanya sedang menetapkan batasan yang sehat.
Ini sesederhana bilang tidak ke acara sosial kalau kamu sedang capek atau mengambil waktu jeda dari situasi yang bikin stres. Kejujuran itu penting. Kalau kamu sedang kesulitan, sampaikan. Dengan begitu, orang lain bisa mengerti dan membantu jika perlu. Merawat diri juga berarti menyisihkan waktu untuk hobi dan aktivitas yang membuatmu bahagia. Membaca, melukis, olahraga, atau sekadar jalan-jalan ke alam. Semua itu bikin kamu rileks dan merasa puas. Kamu menunjukkan bahwa kamu pribadi yang mandiri dan menghargai kesejahteraannya sendiri. Di dunia yang serba cepat ini, mudah sekali terjebak oleh tuntutan orang lain. Tapi dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, kamu menjadi contoh yang baik. Orang di sekitarmu mungkin jadi terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Keaslian diri juga sangat penting. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, bahkan saat situasi sulit. Mungkin kamu harus mengambil keputusan berat yang bertentangan dengan harapan orang lain, tapi itu perlu demi kesejahteraanmu. Misalnya, pindah kerja karena pekerjaan saat ini tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Itu adalah bentuk nyata kamu menghargai dirimu sendiri. Memprioritaskan kebutuhan juga berarti mengatur waktu dengan baik. Belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Awalnya mungkin terasa susah, lama-lama kamu akan tahu mana yang benar-benar penting buatmu. Hasilnya, kesejahteraanmu meningkat. Kuncinya adalah berbelas kasih pada diri sendiri. Bersikaplah baik pada dirimu dan akui bahwa merawat kebutuhan sendiri itu perlu. Ini membuatmu lebih tangguh. Kamu juga jadi lebih sadar akan emosi dan pikiranmu, sehingga bisa mengelola reaksi dengan lebih baik. Saat kamu tahu apa yang penting dalam hidup, keputusanmu jadi lebih terarah. Memprioritaskan kebutuhan juga berdampak positif pada hubunganmu. Kalau kamu merasa seimbang dan puas, kamu bisa memberikan dukungan yang tulus kepada orang lain. Jadi, ini bukan tindakan egois, melainkan cara untuk menjadi versi terbaik dari dirimu demi orang lain. Memang, akan ada yang mungkin menolak batasan barumu. Tetaplah teguh. Orang yang benar-benar menghargaimu pada akhirnya akan mendukungmu. Ini bisa membawa hubungan ke arah yang lebih seimbang dan sehat. Praktik ini juga meningkatkan harga diri. Dengan menghormati kebutuhannya sendiri, kamu menegaskan nilai dirimu. Stoicisme mengajarkan disiplin diri. Memprioritaskan kebutuhan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kamu mengatakan pada dirimu bahwa kamu pantas bahagia. Lakukan ini secara konsisten, jangan hanya sekali-sekali. Dengan begitu, kamu tidak hanya hidup lebih tenang, tapi juga menjadi pribadi yang lebih utuh dan dihargai oleh orang lain. Nomor 6. Jangan jadikan mereka pusat hidupmu. Menjaga jarak emosional yang sehat itu penting buat menjaga identitas dan kemandirianmu. Bukan berarti kamu nggak boleh sayang atau peduli. Ini tentang memastikan jati diri dan kebahagiaanmu nggak cuma tergantung pada satu orang saja. Dengan begitu, hidupmu lebih seimbang dan kaya. Salah satu risiko besar adalah ketergantungan emosional. Ini terjadi saat seseorang jadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Kelihatannya romantis, tapi sebenarnya menciptakan ketidakseimbangan. Kamu memberi mereka kekuasaan besar atas emosimu, yang bisa bikin kamu cemas dan gak aman. Maka, jaga keseimbangan antara kedekatan dan kemandirian. Bayangkan sebuah hubungan di mana kalian berdua senang menghabiskan waktu bersama, tapi juga punya waktu sendiri dan dengan teman lain. Kalian punya minat dan aktivitas di luar hubungan. Ini cara efektif menghindari ketergantungan. Dengan punya teman dan aktivitas sendiri, kamu memperkaya hidup dan membawa pengalaman baru ke dalam hubungan. Keseimbangan ini bikin hubungan lebih sehat dan kuat. Hargai individualitas masing-masing. Dalam hubungan sehat, keduanya bebas mengejar impian pribadi. Rasa hormat ini memperkuat hubungan. Misalnya, kalau pasanganmu mau mulai hobi baru, dukung dia. Itu tandanya kamu menghargai pertumbuhan pribadinya. Ini juga berarti menghormati batasan dan memberi ruang saat diperlukan. Setiap orang butuh waktu sendiri. Dengan mengizinkan pasangan punya waktu sendiri, kamu menunjukkan kepercayaan. Dari sudut pandang stoicisme, kita harus jadi penguasa emosi sendiri. Jangan biarkan faktor luar, termasuk orang lain, menentukan keadaan emosimu.
Dengan menerapkan ini, kamu bisa mencintai tanpa kehilangan kemandirian. Hubungan jadi berdasarkan rasa hormat, bukan kebutuhan. Dalam hubungan cinta, ini berarti kalian mendukung minat masing-masing. Ini menjaga hubungan tetap segar dan mengurangi tekanan karena kalian punya sumber kebahagiaan lain. Hubungan menjadi bagian penting, bukan satu-satunya. Menjaga jarak sehat juga berarti sadar akan kebutuhan dan batasan sendiri. Jangan sampai karena semangat di awal hubungan, kamu lupa sama diri sendiri. Luangkan waktu untuk merenung dan komunikasikan kebutuhanmu. Contohnya, pastikan kamu tetap punya waktu untuk hobi sendiri, seperti membaca atau olahraga. Ini bikin kamu punya identitas dan otonomi. Prinsip ini berlaku untuk semua hubungan, bukan cuma pacaran. Dalam pertemanan dan keluarga, jaga keseimbangan antara kedekatan dan kemandirian. Dari sisi stoicisme, ini adalah praktik kebijaksanaan. Kita belajar mengelola emosi dan sadar kalau kebahagiaan kita nggak boleh tergantung pada faktor luar. Ingat, hubungan itu dinamis. Apa yang berhasil saat ini mungkin perlu penyesuaian nanti. Komunikasi terbuka adalah kuncinya. Sebagai kesimpulan, jangan jadikan seseorang pusat hidupmu adalah praktik fundamental untuk hubungan yang sehat. Dengan menjaga identitas dan otonomi, serta menghindari ketergantungan, hubunganmu akan lebih kaya dan bermakna. Nomor 7. Berhentilah selalu jadi yang pertama memulai komunikasi. Ini langkah penting dalam hubungan apapun. Strategi ini berdasarkan ekspektasi terbalik. Dengan mundur selangkah dan biarkan orang lain mengambil inisiatif, kamu mendorong partisipasi yang lebih aktif dan timbal balik. Ini bukan manipulasi, tapi tentang menciptakan keseimbangan komunikasi yang sehat. Bayangkan kalau kamu selalu yang memulai percakapan, entah lewat chat, telepon, atau email. Lama-lama, orang lain jadi kebiasaan bahwa kamu yang selalu berinisiatif. Ini bikin kamu merasa kurang dihargai. Dengan berhenti jadi penggagas, kamu mematahkan rutinitas itu dan menumbuhkan rasa kebaruan. Membiarkan orang lain mengambil inisiatif adalah tindakan percaya. Kamu memberi mereka ruang untuk menunjukkan minat. Dengan nggak selalu jadi yang pertama kirim pesan, kamu memberi mereka kesempatan untuk mencari kamu. Ini bisa mengubah dinamika hubungan, bikin mereka merasa lebih berkomitmen. Tapi ingat, ini bukan soal mengabaikan atau meninggalkan orang lain. Ini tentang menemukan keseimbangan. Variasikan ritme komunikasi. Misalnya, nggak usah chat setiap hari, kadang tunggu 1 atau 2 hari. Variasi ini bikin momen koneksi lebih dihargai. Pendekatan ini juga berdampak positif pada nilai diri kamu. Dengan memberi ruang, kamu menegaskan bahwa kamu nggak perlu selalu tersedia untuk dihargai. Ini bisa naikin rasa percaya diri, karena kamu sadar kamu layak dicari. Selain itu, ini bisa mengarah ke interaksi yang lebih bermakna. Saat orang lain yang memulai, kemungkinan besar mereka benar-benar ingin terhubung, bukan karena kewajiban. Kualitas percakapan pun meningkat. Dalam hubungan romantis, strategi ini efektif. Ekspektasi terbalik bisa meningkatkan keinginan dan antisipasi. Tapi pastikan ini dilakukan seimbang, bukan jadi permainan manipulasi. Di dunia kerja, ini bisa menumbuhkan kolaborasi. Membiarkan rekan kerja mengambil inisiatif menunjukkan bahwa kamu percaya dan menghargai mereka. Dalam persahabatan, ini bisa membantu kamu tahu siapa yang benar-benar menghargai persahabatan itu. Kalau kamu selalu yang menjaga hubungan, coba mundur selangkah. Lihat siapa yang berusaha menghubungimu kembali. Untuk menerapkannya, amati pola komunikasimu. Kalau kamu merasa selalu jadi penggagas, coba mundur. Lalu lihat responsnya. Penting juga untuk melakukannya dengan empati. Ini bukan tes kesetiaan. Kalau ternyata orang lain nggak mengambil inisiatif, komunikasikan secara terbuka. Diskusikan dinamika ini bersama. Ini bisa membantu menetapkan ekspektasi yang jelas. Ekspektasi terbalik juga membantumu lebih hadir di saat ini. Kamu nggak perlu terus fokus memulai komunikasi, jadi kamu bisa lebih menikmati interaksi saat terjadi. Ini juga mengurangi stres, karena kamu nggak punya tekanan untuk terus menjaga komunikasi. Kamu punya lebih banyak waktu untuk kebutuhanmu sendiri. Ini juga membantu menetapkan batasan yang sehat. Kamu menunjukkan kalau kamu menghargai waktu dan ruang pribadi.
Akhirnya, dengan tidak selalu memulai, setiap pesan atau panggilan jadi terasa lebih istimewa. Seperti kata pepatah, rindu itu membuat hati semakin dekat. Nomor 8. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Ini mungkin terdengar seperti nasihat usang yang sering kita dengar di mana-mana. Tetapi percayalah, ini adalah salah satu prinsip paling fundamental untuk menjalani hidup yang tidak sekadar sibuk, melainkan benar-benar memuaskan dan berakar kuat. Dalam ajaran stoisisme kuno yang terbukti lintas zaman, terdapat satu konsep yang menjadi pusat dari ketenangan batin yang sejati, yaitu otonomi emosional. Otonomi emosional bukan berarti kamu menjadi pribadi yang dingin atau tidak peduli pada orang lain. Artinya adalah kamu memiliki kemampuan untuk mandiri secara emosional, tidak menggantungkan seluruh rasa bahagia dan berharga pada validasi eksternal atau kehadiran orang lain. Dengan menemukan kegembiraan dari aktivitas, minat, dan pencapaianmu sendiri, tanpa harus menunggu pujian atau perhatian, kamu sedang memberdayakan dirimu dari dalam. Dan secara ajaib, energi positif yang terpancar dari seseorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri, ini justru menjadi magnet yang paling kuat untuk menarik orang-orang berkualitas ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu mencari perhatian, tetapi karena kebahagiaanmu yang otentik membuat orang lain merasa nyaman dan terinspirasi. Kunci dari semuanya memang adalah otonomi emosional. Kemampuan untuk menjadi utuh sendirian, tanpa merasa hampa ketika tidak ada yang memuji atau menemani. Tentu saja, hubungan dengan sesama manusia adalah kebutuhan fundamental. Kita adalah makhluk sosial. Namun, masalah besar akan muncul ketika hubungan tersebut menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Ketika kamu sangat bergantung pada pasangan, sahabat, atau bahkan atasan untuk merasa bahagia dan berarti, maka kamu telah menyerahkan kendali hidupmu ke tangan orang lain. Pada saat itu, kamu akan mudah cemas, mudah sakit hati, dan mudah kehilangan arah ketika mereka tidak bersikap sesuai harapanmu. Dengan berfokus pada minat dan pencapaianmu sendiri, entah itu belajar memasak, menyelesaikan tantangan lari 5 km, atau menyelesaikan buku yang selama ini tertunda, kamu membangun sebuah fondasi kepuasan yang kokoh dari dalam. Fondasi ini tidak akan goyah hanya karena seseorang lupa membalas pesanmu atau tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Kamu tetap utuh. Kamu tetap berdiri. Dalam praktik keseharian, mulailah dengan meluangkan waktu secara khusus untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kamu sukai, bukan hal-hal yang hanya terlihat keren di media sosial. Identifikasi aktivitas apa yang membuatmu lupa waktu, apa yang membuat matamu berbinar, lalu lakukan secara teratur dengan disiplin yang lembut. Jika kamu suka melukis, sisihkan 2 jam setiap akhir pekan untuk bermain warna, tanpa target menjadi pelukis terkenal. Jika kamu suka membaca, selalu sediakan buku di tas atau di samping tempat tidur. Jadikan membaca sebagai pelarian yang menyenangkan, bukan kewajiban. Proses ini tidak hanya membuatmu lebih terpenuhi secara batin, tetapi juga membantumu lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu jadi tahu apa yang benar-benar membuatmu hidup, bukan sekadar hidup. Belajar hal baru juga merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Proses belajar itu sendiri membawa perasaan maju dan berprestasi, sebuah bukti bahwa kamu masih bertumbuh. Ikuti kursus daring tentang topik yang membuatmu penasaran, pelajari bahasa baru meskipun hanya 1 frasa per hari, atau eksplorasi minat yang selama ini terpendam karena tidak ada waktu. Aktivitas ini akan membuat pikiranmu tetap aktif dan memberimu semangat baru setiap hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari merayakan pencapaianmu sendiri, sekecil apapun. Setiap langkah sukses, entah itu berhasil bangun pagi selama seminggu penuh, menyelesaikan laporan yang sulit, atau sekadar berhasil tetap tenang dalam situasi stres, layak untuk diakui. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memperkuat rasa percaya diri dari dalam. Beri diri sendiri afirmasi kecil, tulis dalam jurnal, atau manjakan diri dengan camilan favorit. Pengakuan dari diri sendiri ini adalah bahan bakar yang memotivasi kamu untuk terus melangkah, bahkan ketika tidak ada yang memberi tepuk tangan. Dan yang menarik, saat kamu benar-benar bahagia dan terpenuhi dari dalam,
Energi positif itu akan menular ke sekitarmu tanpa perlu berusaha. Kamu tidak perlu menjadi motivator atau orang yang selalu ceria. Cukup dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu sudah bisa menginspirasi orang lain untuk mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Kamu menjadi contoh hidup bahwa kebahagiaan itu mungkin, bukan karena keadaan sempurna, tetapi karena pilihan untuk merawat diri sendiri. Ingatlah, menjadi contoh kebahagiaan bukan berarti kamu harus selalu tersenyum dan berpura-pura tidak pernah sedih. Manusiawi sekali untuk merasa sedih, lelah, atau kecewa. Nomor 9. Bersedia untuk menjauh. Ini adalah praktik penting untuk kesejahteraan dan keaslian. Di dunia yang menjunjung tinggi hubungan, menyadari kapan harus menjauh bisa jadi keputusan tersulit sekaligus paling membebaskan. Aspek terpenting adalah mengenali dan mengomunikasikan batasanmu. Batasan itu melindungi energi emosionalmu. Bayangkan ada hubungan di mana kamu terus-menerus tidak dihargai. Kamu harus bisa bilang, "Ini nggak bisa aku terima," dan bersedia menjauh. Ini mengirimkan pesan bahwa kamu menghargai martabatmu. Komunikasikan batasan dengan jelas dan hormat. Terkadang orang nggak sadar sudah melampaui batas. Bilang dengan tegas, misalnya, "Aku perlu kamu menghargai waktuku." Ini bukan cuma memperjelas batasan, tapi juga menetapkan nada saling menghormati. Menerima bahwa beberapa hubungan bisa berakhir juga penting. Hubungan itu dinamis, ada yang menguat, ada yang memudar. Kenali kapan suatu hubungan sudah nggak bermanfaat atau malah merugikan. Membiarkannya berakhir membuka ruang untuk pengalaman baru. Hidup itu penuh transisi. Terkadang orang datang untuk tujuan tertentu, lalu pergi. Menerima ini membebaskanmu untuk fokus pada pertumbuhan. Melepaskan hubungan yang nggak sehat bukan egois, itu perawatan diri. Kamu pantas dikelilingi orang yang mendukungmu. Stoicisme mengajarkan fokus pada yang bisa dikendalikan. Kamu nggak selalu bisa kontrol hubungan, tapi kamu bisa kontrol responsmu. Menerima ketidakkekalan adalah cara mempraktikkan ketenangan. Bersedia menjauh juga butuh kejujuran pada diri sendiri. Akui kalau suatu hubungan udah nggak baik. Memang menyakitkan, tapi itu langkah menuju keaslian. Ini juga bentuk perawatan diri. Kamu nggak wajib menanggung situasi yang menguras energi. Keaslian di sini adalah setia pada diri sendiri, bahkan saat sulit. Mungkin kamu harus lepaskan hubungan yang nggak selaras dengan kesejahteraanmu. Tapi dengan melakukannya, kamu menjalani hidup yang lebih otentik. Ingat, bersedia menjauh bukan berarti menutup pintu untuk semua hubungan. Justru dengan menjauh dari yang beracun, kamu membuka ruang untuk koneksi baru yang positif. Ini juga bisa memperkuat hubunganmu saat ini. Dengan batasan yang jelas, kamu menunjukkan cara kamu ingin diperlakukan. Di ranah profesional, mungkin kamu perlu menjauh dari pekerjaan atau rekan kerja yang nggak mendukung pertumbuhanmu. Kesediaan untuk menjauh juga membangun ketahanan. Hidup penuh perubahan, dan kemampuan melepas hal yang nggak berguna membuatmu lebih fleksibel. Rasa syukur bisa membantu. Bersyukur atas pelajaran dari hubungan masa lalu, meskipun sudah berakhir, membantumu menerima dan move on. Ingat, menjauh bukan berarti sendirian. Setelah melepas, kamu punya ruang untuk koneksi baru yang memperkaya. Proses ini juga membantumu lebih sadar diri. Kamu jadi lebih paham apa yang kamu cari dalam sebuah hubungan. Pada akhirnya, bersedia menjauh adalah tindakan keberanian. Kamu menghadapi realitas dan memilih yang terbaik untuk dirimu. Keberanian ini memberdayakanmu untuk hidup lebih otentik. Nomor 10. Perkuat rasa percaya dirimu. Ini penting banget, bukan cuma buat kesehatan mental kamu, tapi juga buat cara orang lain memandang kamu. Kalau kamu punya harga diri yang kuat, kamu akan terlihat lebih tenang dan positif. Hal itu bikin kamu lebih menarik di mata orang lain. Percaya diri itu salah satu kualitas paling memikat. Mengembangkannya bisa benar-benar mengubah cara kamu berinteraksi dengan dunia. Salah satu cara terbaik buat ningkatin percaya diri adalah dengan mengembangkan keterampilan. Saat kamu tekuni bidang yang kamu suka dan jadi mahir di sana, kamu pasti merasa lebih kompeten. Misalnya, kalau kamu suka musik, ambil kursus gitar.
Semakin jago kamu main, rasa percaya diri kamu ikut tumbuh. Ini nggak cuma terasa di bidang musik, tapi juga di aspek kehidupan lainnya. Ikut kursus atau lokakarya juga sangat membantu. Kamu bisa belajar langsung dari ahlinya, dapat masukan, dan kenalan sama orang baru. Kombinasi antara ilmu baru dan relasi baru ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu secara signifikan. Merawat diri sendiri juga nggak kalah penting. Rajin olahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Olahraga itu melepas endorfin, hormon yang bikin suasana hati kamu jadi lebih baik. Kalau badan sehat, pikiran pun ikut positif. Luangkan waktu buat aktivitas yang bikin rileks, seperti meditasi atau sekadar baca buku kesukaan. Afirmasi diri juga manjur banget. Setiap hari, coba ucapkan kalimat positif kayak "aku mampu" atau "aku percaya sama diriku sendiri". Perlahan tapi pasti, kebiasaan ini bakal mengubah pola pikir kamu jadi lebih positif. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Hadapi tantangan-tantangan baru. Setiap kali kamu berhasil melewatinya, kamu membuktikan pada diri sendiri kalau kamu itu mampu. Ini bisa bikin rasa percaya diri kamu melonjak drastis. Dukungan dari orang-orang sekitar juga penting banget. Coba kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang percaya sama kemampuan kamu. Mereka bisa kasih semangat saat kamu butuh. Sebaliknya, hindari orang-orang yang toksik dan suka merusak rasa percaya diri kamu. Luangkan waktu juga buat merenungkan pencapaian masa lalu kamu. Kita sering banget fokus sama kegagalan, padahal banyak banget kesuksesan yang sudah kita raih. Ingat dan rayakan keberhasilan-keberhasilan itu, sekecil apapun. Coba buat jurnal rasa syukur buat mencatat hal-hal baik setiap hari. Praktik ini bakal mengingatkan kamu akan kemampuan diri sendiri. Bersikap baik pada diri sendiri, welas asih, juga penting. Jangan terlalu keras menghakimi diri sendiri kalau kamu pernah buat kesalahan. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan teman baik yang sedang kesusahan. Jadilah autentik, alias jadilah diri sendiri yang sebenarnya. Hidup sesuai dengan nilai dan prinsipmu, meskipun itu terasa sulit. Dengan menjadi autentik, kamu nggak perlu berpura-pura atau jadi orang lain. Hal ini justru bikin kamu lebih percaya diri. Ketahanan atau resiliensi juga nggak kalah penting. Ini adalah kemampuan buat bangkit kembali setelah jatuh. Dengan resiliensi, kamu bakal melihat tantangan sebagai peluang buat belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Yang nggak boleh dilupakan, membangun percaya diri itu proses panjang, bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Butuh waktu dan dedikasi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan yang berarti. Rayakan setiap kemajuan itu. Pada akhirnya, percaya diri adalah investasi yang sangat berharga. Dengan mengembangkan keterampilan, merawat diri sendiri, berani menghadapi tantangan, mencari dukungan yang tepat, dan menjadi autentik, kamu bakal punya harga diri yang kokoh. Kamu akan terlihat lebih menarik dan mampu menghadapi apapun dengan penuh keyakinan. Nomor 11. Bermurah hatilah dengan waktu dan perhatianmu. Bermurah hati dengan waktu dan perhatian itu penting banget buat membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Saat kamu meluangkan waktu dan tenaga untuk orang lain, kamu menunjukkan kalau mereka berharga dalam hidupmu. Sikap murah hati ini memperkuat ikatan emosional dan menciptakan suasana saling percaya. Salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan kemurahan hati adalah dengan mendengarkan secara aktif. Artinya, kamu kasih perhatian penuh ke orang yang lagi bicara, tanpa menyela. Ini lebih dari sekadar dengerin kata-kata. Kamu berusaha memahami pesan di baliknya, menangkap emosi, lalu merespons dengan tepat. Dengan begitu, kamu menunjukkan kalau kamu benar-benar peduli. Caranya, saat ngobrol, jauhkan gangguan kayak HP atau TV. Fokus ke orang di depanmu. Jaga kontak mata, angguk atau senyum biar dia tahu kamu perhatian. Ajukan pertanyaan yang menunjukkan minat tulus. Misalnya, bagaimana perasaanmu tentang itu? Atau apa yang ingin kamu lakukan? Ini bikin dia merasa didengarkan. Aspek penting lainnya adalah menawarkan bantuan tanpa pamrih. Artinya, kamu siap sedia saat orang lain butuh, tanpa mengharap imbalan.
Kemurahan hati yang tulus datang dari keinginan untuk membantu, bukan karena kewajiban. Misalnya, kalau teman lagi susah, tawarkan diri untuk mendengarkan atau sekadar nemenin. Kadang, kehadiranmu saja sudah cukup memberi kenyamanan. Kamu juga bisa proaktif, jangan tunggu diminta. Kalau lihat ada yang butuh bantuan, tawarkan saja. Contoh, rekan kerja kewalahan, kamu bisa bantu kerjakan beberapa tugas. Kemurahan hati juga penting di saat senang, bukan cuma susah. Ikut merayakan ulang tahun atau pencapaian orang lain menunjukkan kalau kamu peduli dengan kebahagiaan mereka. Praktik kemurahan hati juga menguntungkan dirimu sendiri. Kamu bakal merasa lebih terhubung dan puas secara emosional. Kemurahan hati menumbuhkan rasa kebersamaan yang bisa meningkatkan kesejahteraanmu. Plus, kalau kamu murah hati, orang lain cenderung akan berbuat sama, menciptakan siklus positif. Stoicisme mengajarkan bahwa kemurahan hati adalah salah satu kebajikan utama. Dengan mempraktikannya, kamu hidup lebih autentik dan bajik. Tapi ingat, bermurah hati bukan berarti mengorbankan kesejahteraanmu sendiri. Kemurahan hati yang sehat harus datang dari keseimbangan. Rawat dirimu dulu, baru kamu punya energi untuk berbagi dengan orang lain. Selain itu, kamu juga bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan. Kalau kamu jago di suatu hal, tawarkan bantuan ke yang kesulitan. Misalnya, mengajak belajar bareng. Ini nggak cuma membantu mereka, tapi juga memperkuat hubunganmu. Tindakan kecil sehari-hari juga bentuk kemurahan hati. Pesan singkat penyemangat, mengingat tanggal penting, atau sekadar nanya kabar dengan sungguh-sungguh itu sangat berarti. Kadang, kesediaan berkorban untuk orang lain juga menunjukkan komitmen. Misalnya, membatalkan rencana pribadi demi membantu teman pindahan. Empati dan kesabaran juga penting. Coba pahami perasaan orang lain dan bersabar, terutama saat konflik. Dengan sabar, kamu bisa merespons dengan tenang dan bijaksana, bukan reaktif. Jangan lupa bersyukur. Ucapkan terima kasih atas kebaikan yang kamu terima. Rasa syukur memperkuat siklus kebaikan. Kemurahan hati itu menular. Saat orang lain melihat tindakanmu, mereka bisa termotivasi untuk melakukan hal serupa. Dengan jadi teladan, kamu bisa berdampak positif ke lingkungan sekitar. Pada akhirnya, bermurah hati dengan waktu dan perhatian adalah cara menunjukkan cinta dan penghargaan. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat, tahan banting, dan penuh makna. Nomor 12. Tunjukkan kasih sayangmu secara sadar. Menunjukkan kasih sayang secara sadar itu penting dalam hubungan apapun. Ini bikin orang lain merasa dihargai dan dicintai, sekaligus memperkuat koneksi emosional. Ekspresi perasaan yang tulus adalah kunci membangun hubungan yang dalam dan bermakna. Lewat kasih sayang inilah kita bisa mengomunikasikan cinta, penghargaan, dan komitmen dengan jelas. Salah satu cara paling kuat adalah dengan mengungkapkan rasa syukur secara teratur. Ucapkan terima kasih dengan tulus, baik untuk hal kecil maupun besar. Jangan cuma bilang makasih, tapi jelaskan kenapa kamu bersyukur. Misalnya, makasih ya udah dengerin ceritaku hari ini. Aku sangat menghargai kesabaranmu. Itu bikin aku lega. Kasih sayang fisik dan emosional juga penting. Sentuhan kayak peluk, pegang tangan, atau tepuk bahu bisa mengomunikasikan lebih dari sekadar kata-kata. Selain itu, katakanlah perasaanmu lewat kata-kata kayak, aku sayang kamu, aku bangga sama kamu, atau kamu penting buat aku. Itu sangat berdampak. Konsistensi itu krusial. Jangan cuma kadang-kadang. Jadikan ekspresi kasih sayang sebagai kebiasaan dalam hubungan. Konsistensi menunjukkan kalau kasih sayangmu bukan hal sementara, tapi komitmen yang berkelanjutan. Ini membangun rasa aman. Terutama di masa sulit, beri dukungan lebih. Kamu juga perlu sadar akan kebutuhan dan preferensi orang lain. Setiap orang punya cara berbeda dalam menerima kasih sayang. Ada yang suka sentuhan fisik, ada yang lebih suka pujian atau bantuan langsung. Perhatikan respons mereka, lalu sesuaikan. Misalnya, kalau pasanganmu suka dibantu, tunjukkan kasih sayang dengan bantu bersih-bersih atau masak.
Empati juga penting. Coba pahami perasaan orang lain. Dengan begitu, kamu bisa merespons dengan lebih tepat dan penuh kasih. Kalau teman sedang sedih, cukup dengar tanpa menghakimi dan tawarkan dukunganmu. Jangan lupa, tindakan kecil seringkali lebih berarti daripada yang besar. Catatan cinta di meja, pesan selamat pagi, atau senyum tulus bisa bikin hari seseorang jadi lebih baik. Hal-hal kecil ini, kalau dilakukan rutin, akan terakumulasi dan memperkuat pesan bahwa dia dihargai. Keaslian adalah kuncinya. Semua ungkapan kasih sayang harus tulus, datang dari hati. Kalau tidak otentik, malah bisa merusak kepercayaan. Dengan jadi otentik, isyaratmu akan diterima sebagai sesuatu yang benar-benar bermakna. Berani jadi rentan, vulnerable, juga penting. Menunjukkan emosi terdalam memang enggak mudah, tapi ini bagian dari membangun kedekatan. Berbagi ketakutan, harapan, dan impianmu memungkinkan orang lain mengenalmu lebih dalam. Kesabaran diperlukan. Terkadang orang butuh waktu untuk merespons kasih sayangmu. Jangan buru-buru kecewa. Kesabaran menunjukkan kalau kamu berkomitmen pada hubungan. Timbal balik juga penting. Selain memberi, kamu juga harus terbuka menerima kasih sayang dari orang lain. Saling menerima dan menghargai menciptakan keseimbangan yang sehat. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai kebajikan. Dalam kasih sayang, ini berarti bertindak jujur, berintegritas, dan penuh welas asih. Lakukan dengan sadar dan disengaja, bukan asal-asalan. Bersikaplah proaktif. Jangan tunggu momen spesial. Ciptakan sendiri momen-momen bermakna. Rencanakan kegiatan bareng, buat tradisi kecil, atau habiskan waktu berkualitas. Ini menunjukkan komitmenmu. Lakukan refleksi diri. Coba pikirkan, tindakan kasih sayang mana yang paling berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Refleksi membantumu terus tumbuh. Yang terakhir, ingatlah bahwa setiap hubungan itu unik. Nggak ada rumus tunggal yang cocok buat semua. Perhatikan isyarat dan kebutuhan pasanganmu, lalu bersedia beradaptasi. Fleksibilitas dan keterbukaan adalah kunci menjaga hubungan yang sehat dan kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu nggak cuma memperkuat hubungan, tapi juga menjalani hidup yang lebih autentik, seimbang, dan bermakna.